Pengertian sumpah atau janji pegawai. Sumpah atau janji pegawai adalah komitmen formal yang diucapkan oleh seorang pegawai saat dilantik untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik, standar, dan hukum yang berlaku dalam jabatannya. Ini mencangkup kewajiban untuk menjaga integritas, etika, dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. 2. Peranan sumpah atau janji pegawai. Sumpah atau janji pegawai bank memegang peranan penting dalam menjaga kepercayaan dan integritas dalam industri keuangan. Mereka berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan informasi, menghindari konflik kepentingan, dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip etika dalam layanan perbankan. Ini membantu memastikan bahwa pelanggan dan pemegang saham percaya pada keamanan dan keadaan bank tersebut. 3. Pengangkatan sumpah atau penyataan janji pegawai adalah proses di mana seorang individu yang akan melayani dalam sebuah jabatan di pemerintahan atau organisasi publik secara resmi menyatakan komitmennya untuk menjalankan tugasnya dengan integritas, kejujuran, dan kesetiaan yang tinggi kepada negara atau lembaga yang bersangkutan. Sumpah atau janji ini seringkali mencangkup aspek-aspek seperti menjunjung tinggi hukum, menjaga kerahasiaan informasi, dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Hal ini bertujuan untuk menegaskan keseriusan individu dalam melaksanakan tugasnya serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga atau pemerintahan yang diwakilinya. 4. Pengambil sumpah atau janji pegawai. Pengambil sumpah atau janji pegawai adalah individu yang bertanggung jawab untuk mengawasi proses pengambilan sumpah atau janji dari para pegawai pemerintah atau organisasi tertentu. Tugas mereka termasuk memastikan bahwa proses tersebut dilakukan dengan benar dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Mereka seringkali merupakan pejabat tinggi atau tokoh penting dalam lembaga atau organisasi yang bersangkutan, dan mereka memainkan peran kunci dalam memastikan integritas dan komitmen para pegawai yang diambil sumpah atau janji tersebut. 5. Tata cara sumpah janji pegawai biasanya mencakup beberapa langkah seperti persiapan, tempat, isi sumpah atau janji, tanda tangan, dan pengesahan. 6. Untuk pembuatan dokumen sumpah janji pegawai, Anda bisa mengikuti beberapa langkah umum. Yang pertama, identifikasi format. Yang kedua, isi dokumen. Yang ketiga, revisi dan koreksi. Yang keempat, penandatanganan. Dan yang kelima, arsip dokumen. 7. Pengertian pangkat dan jabatan pegawai. Pangkat dalam konteks kepegawaian biasanya merujuk pada tingkat atau posisi hierarki seseorang dalam sebuah organisasi atau institusi pemerintahan. Pangkat biasanya ditentukan oleh sistem atau aturan tertentu, seringkali berdasarkan pengalaman, pendidikan, dan pencapaian dalam karir. Contoh pangkat dalam lingkup militer adalah prajurit, sersan, letnan, kapten, mayor, dan seterusnya. Sementara itu, jabatan adalah posisi atau tanggung jawab spesifik yang diemban seseorang dalam organisasi tersebut. Jabatan biasanya mencakup deskripsi tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh individu yang menempati posisi tersebut. Contoh jabatan dalam sebuah instansi pemerintahan adalah direktur, kepala bagian, staf ahli, dan sebagainya. Jadi, secara singkat, pangkat menunjukkan posisi hierarki seseorang dalam organisasi, sementara jabatan menunjukkan tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh individu tersebut. 8. Jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah posisi
posisi dalam sebuah organisasi yang ditentukan oleh hierarki dan memiliki tanggung jawab yang jelas. Sementara jabatan fungsional lebih berkaitan dengan tugas dan keterampilan spesifik yang dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi tertentu di dalam organisasi, seringkali melintasi batas hierarki tradisional. 9. Prosedur kenaikan pangkat dan jabatan bisa bervariasi tergantung pada kebijakan dan aturan yang berlaku di suatu organisasi atau perusahaan. Secara umum, prosedur tersebut dapat melibatkan langkah-langkah seperti 1. Evaluasi kinerja, 2. Pemenuhan kriteria, 3. Pelatihan dan pengembangan, 4. Peninjauan dan persetujuan, 5. Pengumuman dan pelaksanaan, dan yang keenam, tanggung jawab baru. Setiap organisasi mungkin memiliki nuansa dan prosedur tambahan tergantung pada struktur dan kebijakan internal mereka. Mungkin juga bergantung pada peran atau posisi yang ingin ditingkatkan, seperti kenaikan pangkat dari staf menjadi manajer ataupun dari manajer menjadi direktur. 10. Membuat dokumen duk pegawai. Dokumen duk atau daftar urut kepangkatan pegawai biasanya digunakan untuk mencatat informasi tentang urutan kepegawaian dalam suatu instansi atau organisasi. Dokumen ini mencakup nama pegawai beserta data-data kepegawaian lainnya seperti pangkat, golongan, masa kerja, dan sebagainya. Berikut adalah beberapa langkah umum dalam membuat dokumen duk pegawai. Yang pertama, buka program pengolah kata. Yang kedua, judul dokumen. Yang ketiga, buat tabel. Yang keempat, isi data pegawai. Yang kelima, penomoran. Yang keenam, verifikasi dan koreksi. Yang ketujuh, simpan dokumen. Dan yang terakhir, distribusi dokumen.